Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Di sini kami akan menjelaskan teori tentang pajak daerah dan pengisian SPTPD. Perkenalkan, nama saya Lala Drajeng Pratiwi dengan NIM 6323073. Saya Fadila El-Mustari dengan NIM 6323091. Dan saya Windo Widodo dengan NIM 632300940. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh Kak Fadilah Ayu. Latar belakang, pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain pajak pusat, pajak daerah juga penting untuk mendukung keuangan dan kemandirian pemerintah daerah. Pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Jenis-jenis pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak bumi dan bangunan memiliki karakteristik dan mekanisme perhitungan yang berbeda dari pajak pusat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem perpajakan daerah sangat penting, terutama bagi mahasiswa di bidang ekonomi. Dan aspek penting dalam pajak daerah adalah kewajiban wajib pajak untuk menghitung pajak terhutang dan melaporkannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Proses ini memerlukan pemahaman peraturan dan ketelitian dalam pengisian formulir. Ketidaktepatan dalam pelaporan dapat mengakibatkan sanksi atau kerugian bagi wajib pajak dan pemerintah daerah. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pajak daerah, serta apa saja ciri-ciri, jenis, tarif, subjek, dan objek dari pajak daerah. Yang kedua, bagaimana cara menghitung kewajiban pajak untuk pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, dan reklame, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana tata cara pengisian formulir SPTPD berdasarkan hasil perhitungan masing-masing jenis pajak daerah tersebut. Masuk ke tujuan. Yang pertama, untuk memahami pengertian pajak daerah, serta mengetahui ciri-ciri, jenis, tarif, dan subjek pajak. Yang kedua, untuk menjelaskan cara menghitung kewajiban pajak hotel, pajak restoran, parkir, hiburan, dan reklame berdasarkan aturan perpajakan daerah. Yang ketiga, untuk mempraktikkan pengisian formulir SPTPD berdasarkan data perhitungan masing-masing jenis pajak daerah. Masuk ke manfaat. Yang pertama bagi pembaca. Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam mengenai pajak daerah, jenis-jenisnya, serta cara perhitungannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembaca juga diharapkan dapat memahami langkah-langkah dalam pengisian SPT pajak daerah secara tepat dan sesuai ketentuan. Yang kedua, bagi mahasiswa, makalah ini menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan praktis mahasiswa dalam mengaplikasikan teori perpajakan, khususnya dalam konteks pajak daerah yang berguna dalam dunia kerja ataupun berbagai landasan untuk kajian yang lebih lanjut. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah, penulisan makalah ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem pelaporan pajak daerah yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah. Ini juga memberikan informasi terkait pentingnya transparansi dan akurasi dalam pengisian SPT. Masuk ke pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebenar-benarnya. Pengertian lain pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sudarmana dan Sudiarta 2020. Kemudian, ciri-ciri pajak daerah yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.
Selanjutnya adalah jenis-jenis dan tarif pajak daerah yang akan disampaikan Lala Tri Ajeng Pratiwi. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Yang pertama ada pajak provinsi. Pertama ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik di darat maupun di air. Pembayaran pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBB, KB, yang dimaksud adalah bahan bakar kendaraan adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair atau yang gas digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Yang keempat ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pemanfaatan air tanah yang merupakan setiap kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan yang dimanfaatkan air dan tujuan lainnya. Kemudian pajak daerah, pajak kabupaten atau kota, ada 10 jenis. Yang pertama pajak hotel, merupakan dana yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang kamarnya lebih dari 10 ruang. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua ada pajak restoran. Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan oleh restoran. Yang ketiga ada pajak hiburan. Pajak atas jasa pelayanan hiburan yang dimiliki biaya atas jasa hiburan yang memiliki biaya atau pemungutan biaya di dalamnya. Yang keempat ada pajak reklame. Pajak yang dipungut atau diambil atas benda, alat, dan media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk menarik perhatian umum. Yang meliputi pajak reklame adalah papan, billboard reklame kain, dan lainnya. Yang kelima ada pajak penerangan jalan, merupakan penerangan jalan yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau sumber lain. Yang keenam ada pajak mineral, bukan logam atau batuan, merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada pajak parkir. Pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan badan usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan yang bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 dan 20 kendaraan roda 2. Yang kedelapan ada pajak air tanah. Pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Tarif pajak air tanah sebesar 20%. Yang kesembilan ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu yang memiliki transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lainnya. Kemudian ada pajak rokok, pemungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok. Tarif pajak daerah adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak menurut Fitria 2023. 1. Pajak kendaraan bermotor nomor 2 tahun 2015 adalah 2-10%. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor nomor 6 tahun 2019 dengan tarif 0,75% sampai 12,5% BBN 1 untuk 0,075% sampai 1% BBN 2. Kemudian ada yang ketiga, ada pajak hotel nomor 11 tahun 2010 sebesar 10%. Kemudian yang keempat ada pajak hiburan nomor 3 tahun 2015 5 sampai 35%. Yang kelima, pajak penerangan jalan nomor 15 tahun 2010 1,5 sampai 3%. Yang keenam, pajak air tanah nomor 17 tahun 2010 sebesar 20%. Yang ketujuh ada pajak parkir nomor 16 tahun 2010 sebesar 20%. Yang kedelapan,
BPHTB nomor 18 tahun 2010 sebesar 5%. Kemudian yang ke-9 ada pajak restoran nomor 11 tahun 2011 sebesar 10%. Nomor 10 pajak reklame nomor 12 tahun 2011 sebesar 25%. Nomor 11 ada PBB Pedesaan dan Kota nomor 16 tahun 2011 sebesar 0,01 sampai 0,3%. Yang ke-12 ada pajak rokok nomor 2 tahun 2014 sebesar 10%. Kemudian subjek dan objek pada pajak daerah. Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah menurut Anggraeni ET AL 2020. Wajib pajak adalah subjek pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jenis pajak subjek pajak ditentukan sesuai dengan masing-masing jenis pajak dan disesuaikan dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut. Yang pertama, ada pajak kendaraan bermotor dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Yang kedua, ada bea balik nama kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan. Yang ketiga, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan subjek pajak konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, ada pajak air permukaan, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil atau memanfaatkan air di permukaan. Yang kelima, ada pajak rokok, yaitu dengan subjek pajaknya konsumen rokok itu sendiri. Yang keenam, ada pajak hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang membayar jasa hotel. Kemudian yang ketujuh ada pajak restoran dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman di restoran. Yang kedelapan ada pajak hiburan, yaitu orang atau badan yang menikmati hiburan. Yang kesembilan ada pajak reklame, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Yang kesepuluh ada pajak penerangan jalan, yaitu dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik. Yang kesebelas ada pajak mineral bukan logam dan batuan dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral dan batuan. Yang ke-12 ada pajak parkir, yaitu dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat. Yang ke-13 ada pajak air tanah, yaitu dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang mengambil air tanah. Kemudian yang ke-14 ada pajak sarang burung walet dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang mengambil atau mengusahakan sarang burung walet. Yang ke-15 ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan subjek pajak orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan. Kemudian yang ke-16 ada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Objek pajak daerah yang kedua, objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak dibagi menjadi dua kelompok besar, Direktorat Jenderal Pajak ND. 1. Jenis pajak, pajak kendaraan bermotor, tingkat pemerintah daerah itu provinsi dengan objek pajak kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor dengan tingkat pemerintah daerah provinsi dengan objek pajak penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tingkat pemerintah daerah provinsi dengan objek pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada pajak air permukaan dengan tingkat pemerintah daerah provinsi dengan objek pajak pengambilan atau pemanfaatan air di permukaan. Yang kelima ada pajak rokok dengan tingkat pemerintah daerah provinsi dengan objek pajak konsumen pajak. Yang keenam ada pajak hotel dengan tingkat pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan objek pajak pelayanan penginapan di hotel. Ke-10 ada pajak penerangan jalan dengan tingkat pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak penggunaan tenaga listrik. Yang ke-11 ada pajak mineral bukan logam dan batuan dengan tingkat pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak kegiatan pengambilan mineral atau batuan tertentu. Yang ke-12 ada pajak parkir dengan tingkat pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Yang ke-13 ada pajak air tanah dengan tingkat pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Yang ke-14 ada pajak sarang burung walet dengan tingkat pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang ke-15 ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 dengan tingkat pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak bumi atau bangunan. Yang kemudian yang ke-16 ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dengan tingkat pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dengan objek pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Kemudian ada surat pemberitahuan pajak yang akan disampaikan oleh teman saya, Window Widodo. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Lala. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan pajak. Yang pertama ada pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan menurut Hadawi tahun 2023. Kemudian ada surat pemberitahuan pajak daerah, yaitu atau SPTPD, adalah salah satu jenis surat dalam sistem perpajakan daerah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. Wajib pajak yang berada di wilayah suatu daerah akan menerima SPTPD sebagai sarana resmi untuk melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah menurut Pratiwi tahun 2021. Nah, selanjutnya ada fungsi SPTPD. Yang pertama, ada pelaporan kewajiban pajak. SPTPD menjadi sarana wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutang kepada pemerintah daerah secara resmi dan akurat. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengawasan. Nah, dokumen ini membantu pemerintah daerah dalam memantau kepatuhan wajib pajak serta mencegah praktik penggelapan pajak. Ketiga, sebagai dasar penghitungan pajak. Informasi pada SPTPD digunakan pemerintahan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ketiga, sebagai dasar penghitungan pajak. Informasi pada SPTPD digunakan pemerintahan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian ada manfaat dari SPTPD. Yang pertama, kepastian hukum. SPTPD memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah. Wajib pajak dapat merasa aman karena telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penerimaan pajak telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam pelaporan SPTPD, yaitu memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan format yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, peningkatan penerimaan pajak dengan adanya SPTPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena SPTPD membantu dalam mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan 5 contoh studi kasus tentang pajak daerah yang kita ambil dari berbagai jenis pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang data pajak. Untuk pertama yaitu data pajak hotel. Hotel Nusantara merupakan hotel kelas Melati 3 yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10, daerah Rengat,
dan telah terdaftar dengan nomor NPWPD-nya yaitu 0102040002. Nah, pada bulan April 2025, hotel ini memiliki 2 jenis kamar, yaitu yang pertama superior room dengan tarif 500.000 per malam dengan jumlah kamar 8. Nah, untuk yang kedua ada standar room dengan tarif 300.000 per malam dengan jumlah 12 kamar. Selama bulan tersebut, tingkat hunian kamar rata-rata mencapai 75% dari total kapasitas kamar setiap harinya. Hotel menggunakan kas register dan melakukan pembukuan. Tarif pajak hotel sesuai perda adalah 10% dari omset. Nah, selanjutnya yaitu untuk perhitungan pajaknya. Perhitungan pajak hotel, perhitungan dasar pengenaan dan pajak terutang. Yang pertama, ada data kamar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk jenis kamarnya ada 2, yaitu superior dan standar room. Kemudian untuk pertama, jenis kamar yang pertama itu ada superior room. Tarif per malamnya itu 500.000. Nah, untuk jumlah kamarnya ada 8 kamar. Tingkat huniannya itu 75%. Hari dalam bulanannya itu yaitu 30 hari. Selanjutnya yaitu perhitungan total omset atau dasar pengenaan pajak, yaitu 90 juta ditambah dengan 81 juta dengan hasil 171 juta rupiah. Jadi untuk total omsetnya yaitu sebesar 171 juta rupiah. Kemudian selanjutnya perhitungan tarif pajak terutang. Untuk perhitungannya yaitu kita kalikan saja untuk tarif pajak dikalikan dengan total omset, yaitu untuk tarif pajaknya sebesar 10%, kita kalikan dengan 171 juta rupiah dengan hasil 17.100.000 rupiah. Jadi untuk tarif pajak terutangnya itu sebesar 17.100.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke data pajak atau studi kasus yang kedua, yaitu data pajak restoran. Warung Makan Sari Rasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera nomor 10, daerah Sarolangun, melaporkan kewajiban pajaknya untuk masa April 2025. Usaha ini terdaftar dengan NPWPD 1003040450002 dan NOPD 1003045, serta tergolong sebagai warung makan atau kantin. Selama bulan April, pendapatan dari penjualan makanan dan minuman mencapai 55 juta rupiah, sehingga pajak restoran yang terutang adalah 5.500.000 rupiah, yaitu sesuai dengan tarif pajak, yaitu 10%. Dari jumlah tersebut, 3 juta telah dibayar melalui SSPD, menyisakan kekurangan yaitu 2.500.000 rupiah. Kemudian dokumen pendukung seperti rekap penjualan, penggunaan bon, dan bukti pembayaran telah dilampirkan. Laporan ini ditandatangani oleh Rina Dewi pada 10 Mei 2025. Untuk yang pertama, berapakah jumlah pendapatan kotor atau DPP Warung Makan Sari Rasa pada masa April 2025? Kemudian yang kedua, jika tarif pajak restoran adalah 10%, hitunglah pajak terutang dari pendapatan sebesar 55 juta. Kemudian yang ketiga, Warung Makan Sari Rasa telah membayar pajak sebesar 3 juta melalui SSPD. Berapakah sisa pajak yang masih harus dibayar atau pajak kurang bayar? Nah, kita masuk ke perhitungan pajak, yaitu perhitungan pajak restoran dari Warung Makan Sari Rasa. Untuk pertanyaan yang pertama, pendapatan kotor atau DPP-nya itu sebesar 55 juta. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pajak terutang, 10% dikali dengan DPP 55 juta dengan total 5.500.000 rupiah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, pajak kurang bayarnya yaitu total dari pajak terutangnya sebesar 5.500.000 rupiah dikurangi 3 juta yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke data pajak untuk studi kasus yang ketiga, yaitu data pajak parkir. Budi Santosa adalah pemilik usaha parkir bernama Parkir Aman Sentosa yang berlokasi di Jalan Raya Barat nomor 45, daerah Cimahi. Ia terdaftar sebagai wajib pajak daerah dengan NPWPD 32.111100234000. Pada bulan April 2025, usaha parkir milik Budi menghasilkan pendapatan bruto sebesar
15 juta rupiah dari pelayanan parkir kendaraan. Namun, Budi terlambat menyampaikan SPTPD selama 2 bulan dari batas waktu pelaporan. Meskipun begitu, ia telah menyertakan laporan harian atau day by day dengan SSPD bulan sebelumnya sebagai bagian dari kelengkapan dokumen. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Cimahi, pertama, pajak parkir dikenakan sebesar 20% dari jumlah pembayaran DPP. Kemudian yang kedua, jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Nah, untuk diminta perhitungannya yang pertama, jika tarif pajak parkir ada 20%, hitunglah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Budi Sentosa. Kemudian yang kedua, Budi terlambat menyampaikan SPTPD selama 2 bulan. Jika sanksi administrasi adalah 2% per bulan, hitunglah jumlah sanksi keterlambatan yang harus dibayar. Kemudian yang ketiga, hitunglah total kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Budi Sentosa setelah memperhitungkan pajak terutang dan sanksi administrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan pajak parkir sesuai dengan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk pertanyaan yang pertama mengenai pajak terutang. Nah, pajak terutang yaitu 20% dikali DPP. 20% dikalikan 15 juta dengan hasil 3 juta rupiah. Nah, pajak terutangnya itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sanksi keterlambatan. Nah, untuk sanksi keterlambatannya itu 2% per bulan. Nah, sesuai dengan data pajak parkir, terlambat dalam 2 bulan, maka 2% dikalikan 2 bulan, yaitu sebesar 4%. Kemudian 4% ini dikalikan dengan pajak terutangnya, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka dengan hasil 120.000 rupiah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, total kewajiban pajak, yaitu pajak terutang ditambahkan dengan sanksi administrasi, yaitu sebesar 3 juta ditambah 120.000 dengan total 3.120.000. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus yang nomor 3 yaitu Budi Santosa wajib membayar total pajak sebesar 3.120.000 yang terdiri dari 3 juta pajak parkir bulan April 2025 dan 120.000 sanksi administrasi karena keterlambatan pelaporan selama 2 bulan. Nah, selanjutnya yaitu data pajak untuk studi kasus yang keempat, data pajak hiburan. Galaxy Karaoke adalah sebuah usaha hiburan yang beroperasi di Jalan Lintas Sumatera nomor 10, Kabupaten Sarolangun. Usaha ini memiliki klasifikasi hiburan berupa karaoke dan menjual berbagai layanan seperti persewaan kamar, makanan, dan minuman, serta penggunaan mesin skor atau koin pada bulan April 2024. Galaxy Karaoke memperoleh pemasukan sebagai berikut. Yang pertama, persewaan kamar sebesar 8 juta. Kemudian yang kedua, penjualan makanan dan minuman sebesar 5 juta. Kemudian yang ketiga, cover charge atau minuman charge yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian yang keempat, penjualan karcis sebesar 2 juta. Yang kelima, penjualan skor atau koin sebesar 1 juta. Dan yang keenam, tidak ada penjualan fasilitas lain. Nah, untuk ini tarif pajak hiburan yang berlaku adalah 10% dari total omset. Galaxy Karaoke memiliki NPWPD 0273 100 06 03 001. Nah, kita masuk ke perhitungan pajak, yaitu perhitungan pajak hiburan sesuai dengan data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita menghitung total omset, yaitu 8 juta ditambah 5 juta, ditambah 1.500.000, ditambah 2 juta, dan ditambah 1 juta rupiah dengan hasil total omsetnya yaitu 17.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua, tarif pajak. Untuk tarif pajaknya itu 10% pajak terutang dengan perhitungan 10% dikalikan dengan total omset yaitu sebesar 17.500.000 rupiah dengan hasil 1.750.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, untuk perhitungan pajak yang telah dibayar. Untuk pajak yang telah dibayar itu sebesar 0 rupiah. Sehingga pajak kurang bayarnya itu sesuai dengan tarif pajaknya yaitu Rp1.750.000. Nah, kita masuk ke data pajak atau studi kasus yang kelima yaitu data pajak reklame. Bapak Aditya Rahman adalah seorang pemilik usaha
Aditya Fashion Store yang berlokasi di Jalan Arteri Supadio nomor 12, daerah Sungai Raya, Kuburaya. Ia memasang reklame papan permanen dengan ukuran 2 meter x 5 meter atau 10 meter persegi untuk mempromosikan produknya. Reklame dipasang di lokasi strategis atau jalan utama dengan posisi 2 sisi, sudut pandang jelas. Kelas jalan tempat reklame dipasang adalah kelas jalan 6,1 sampai 7 meter. Reklame dipasang selama 3 bulan, mulai bulan April sampai Juni 2020. Biaya pemasangan per meter persegi per bulan adalah Rp30.000. Biaya pembuatan reklame per meter persegi adalah Rp100.000. Nomor KTP Aditya yaitu 6101010190002 dan dengan NPWPD 0123456070200001. Nah, untuk perhitungannya yang pertama diminta tentukan besarnya dasar pengenaan pajak atau DPP reklame tersebut. Kemudian yang kedua, hitunglah besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh Bapak Aditya Rahman. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan pajak. Untuk perhitungan pajak reklame, yang pertama untuk luas reklamenya itu 2 meter kali 5 meter yaitu 10 meter persegi. Untuk jangka waktu pemasangannya itu 3 bulan. Biaya pemasangannya 10 meter persegi dikali Rp30.000 dikali 3 bulan yaitu Rp900.000. Nah, untuk biaya pembuatannya 10 meter persegi dikali Rp100.000 yaitu sebesar Rp1.000.000. Untuk biaya pemeliharaannya atau diasumsikan sebesar Rp150.000. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, total dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu Rp900.000 ditambahkan Rp1.000.000 dan ditambah Rp150.000 dengan hasil Rp2.050.000. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tarif pajak reklame diasumsikan 25%, yaitu 25% dikalikan dengan total dasar pengenaan pajak sebelumnya yaitu sebesar Rp2.050.000 yaitu dengan hasil Rp512.500. Nah, untuk selanjutnya akan ada pengisian untuk SPTPD-nya akan disampaikan oleh Fadila Ayu. Silakan. Pengisian SPT. Yang pertama, pengisian SPTPD hotel. Nomor pajak akan diisikan oleh petugas pajak. Kita mulai mengisi pada masa pajak yaitu bulan April, tahun pajaknya 2025. Berikutnya isikan identitas wajib pajak dengan nomor NPWPD yaitu 01.02.040.002 dengan nama wajib pajaknya Hotel Nusantara, alamat Jalan Diponegoro nomor 10 Rengat. Lalu centang Melati 3 pada golongan hotel. Selanjutnya isi pada tarif dan jumlah kamar. Yang pertama, golongan kamar superior dengan tarif 500.000, jumlah kamarnya 8. Nomor 2, golongan kamar standar room dengan tarif 300.000, jumlah kamar 12. Lalu centang pengguna kas, register dan pembukuannya. Selanjutnya pada data self-assessment untuk masa pajak sekarang, isi pada masa pajak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025. Pada dasar pengenaannya, isikan senilai 171 juta, tarif pajaknya 10%, pajak terhutangnya Rp17.100.000. Lalu pada tanda tangan pelapor, isi tempat Rengat tanggal 10 Mei 2025. Terus tanda tangan dan nama jelasnya Budi Prasetyo. Masuk pada pengisian SPTPD restoran. Langkah pertama, pada masa dan tahun pajak. Masa pajak ditulis April, tahun pajak 2025. Pada pembetulan ke dikosongkan atau diisi 0. Langkah kedua, pada bagian yang terhormat ditulis Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah. Langkah ketiga, pada identitas wajib pajak. Nama wajib pajaknya diisi warung makan Sari Rasa dengan alamat
Jalan Lintas Sumatera nomor 10, Sarolangun RT 02 RW 01 kode pos 37255 dengan nomor NPWPD 10.03.002. Selanjutnya isi pada NOPD 10.03.045. Pada nama objek atau usaha diisi warung makan Sari Rasa. Lalu alamat objek pajaknya diisi Jalan Lintas Sumatera nomor 10 Sarolangun. Langkah keempat diisi oleh pengusaha pajak. Pada klasifikasi usaha, coret yang tidak perlu. Terus pada pendapatan dari makanan dan minuman diisi 55 juta. Pada dasar pengenaan pajak atau DPP ditulis 55 juta. Pada pajak terutang atau 10% kali DPP diisi 5.500.000. Pajak yang telah dibayar tulis 3 juta. Pada pajak kurang. Langkah keempat diisi oleh pengusaha resto. Pada klasifikasi usaha, coret yang tidak perlu. Pada pendapatan dari makanan dan minuman tulis senilai 55 juta. Pada dasar pengenaan pajak atau DPP tulis senilai 55 juta. Pada pajak terutang atau 10% kali DPP diisi 5.500.000. Pada pajak yang telah dibayar diisi 3 juta. Pada pajak kurang atau lebih bayar diisi 2.500.000. Pada pajak dilunasi tanggal dikosongkan saja karena belum bayar. Langkah kelima, pada data pendukung, coret yang tidak perlu. Surat restoran pajak daerah ada, rekapitulasi penjualan atau omset ada, rekapitulasi penggunaan ban atau bil ada. Terus pada D kosong atau tidak diisi atau coret yang ada. Langkah keenam, tanda tangan dan pernyataan. Tanggal ditulis 10 Mei 2025, nama penanggung jawab Rina Dewi, pada tanda tangan dibubuhkan tanda tangannya. Oke, lanjut untuk pengisian SPT pada studi kasus yang ketiga yaitu pajak parkir. Di sini pada formulirnya akan kita isikan sesuai dengan data. Pada masa pajaknya yaitu kita tuliskan bulan April, tahun pajaknya 2025. Kemudian untuk identitas wajib pajak, untuk nama wajib pajaknya sesuaikan dengan data. Kita tuliskan Budi Santosa, alamatnya Jalan Gatot Subroto, nomor 12, Kota Cimahi. Kemudian nomor teleponnya yaitu 0812 3456 7890. Nama usahanya yaitu Parkir Aman Sentosa, alamatnya Jalan Raya Barat nomor 45 Kota Cimahi. Kemudian pada NPWPD-nya kita isikan 32.72.11.100.234.000. Kemudian pada dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sesuai dengan data yaitu kita isikan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian pajak terutangnya yaitu 20% dikalikan dengan DPP, maka dari itu 20% dikalikan 15 juta. Kemudian untuk hasilnya kita tuliskan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada sanksi administrasi yaitu 2% dikali pajak terutang dikali jumlah bulan. Maka dari itu 2% kita kalikan pajak terutangnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian dikalikan jumlah bulannya yaitu 2 bulan, maka di sini kita tuliskan untuk hasilnya sebesar Rp120.000. Kemudian pada jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu kita jumlahkan pajak terutang dengan sanksi administrasi, di mana untuk pajak terutangnya yaitu sebesar 3 juta rupiah, kita jumlahkan dengan sanksi administrasinya yaitu sebesar Rp120.000, maka di sini untuk hasilnya kita tuliskan sebesar Rp3.120.000. Kemudian pada lampiran data pendukung, untuk laporan hariannya, karena di datanya ada, maka bagian tidak adanya kita coretkan saja. Kemudian pada SSPD bulan sebelumnya, karena ada, maka di bagian tidak adanya kita coret saja. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan wajib pajak, kemudian disertai dengan tanggalnya yaitu 28 Mei 2025. Berikutnya pengisian SPT pada studi kasus yang keempat yaitu pajak hiburan. Pada formulir berikut akan kita isikan sesuai dengan data pajak. Nah, pada bagian masa pajaknya kita isikan bulan April, tahun pajaknya 2024. Kemudian kepada yang terhormatnya kita isikan saja Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian pada identitas wajib pajak, untuk nama wajib pajaknya yaitu Galaxy Karaoke, alamatnya Jalan Lintas Sumatera nomor 10, RT 1 RW 4.
kemudian kode posnya 37481, nama usahanya Galaxy Karaoke, alamatnya di Jalan Lintas Sumatera nomor 10. Kemudian untuk nomor NPWPD-nya yaitu 02.730.06.03.001. Kemudian pada klasifikasi hiburan, karena ini adalah hiburan diskotik, karaoke atau klub malam, maka kita conteng saja sesuai dengan klasifikasinya, yaitu pada nomor 5 kita conteng. Kemudian untuk pembayaran persewaan kamar sesuai dengan datanya, yaitu kita isikan sebesar 8 juta rupiah. Kemudian penjualan makanan dan minuman sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk cover charge atau minuman charge kita isikan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk penjualan karcisnya sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk penjualan fasilitas lainnya, karena tidak ada maka kita kosongkan saja. Kemudian untuk bagian penjualan skor atau koin sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada bagian dasar penggunaan pajak atau DPP, yang pertama tarif pajaknya sebesar 10%. Kemudian pajak terutangnya yaitu tarif dikalikan dengan DPP, di mana untuk total DPP-nya yaitu sebesar 17.500.000 rupiah, maka 10% dikalikan 17.500.000 rupiah. Untuk hasilnya kita tuliskan sebesar 1.750.000 rupiah. Kemudian pajak yang telah dibayar karena belum ada, jadi kita kosongkan saja. Kemudian pada pajak kurang atau lebih bayarnya kita sesuaikan dengan pajak terutangnya yaitu sebesar 1.750.000 rupiah. Kemudian pada data pendukungnya, untuk surat setoran pajak daerah atau SSPD, karena ada, jadi pada bagian tidak adanya kita coret saja. Kemudian rekapitulasi penjualan omset, tidak adanya kita coret saja. Dan untuk rekapitulasi penggunaan bon atau bilnya, bagian tidak adanya kita coret saja. Dan untuk yang terakhir yaitu tanda tangan wajib pajak sesuai dengan datanya. Di sini wajib pajaknya atas nama Andi Saputra. Kemudian untuk tanggal penyetorannya yaitu 30 April 2024. Langkah-langkah pengisian SPTPD reklame. Yang pertama, tulis pada tahun 2024 pada kolom tahun. Kemudian NPWP ditulis dengan nomor 0123456070200001. Kemudian pada tulisan kepada yang terhormat, tulis lengkap yang terhormat Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuburaya di Sungai Raya. Kemudian yang keempat, pada identitas wajib pajak, nama lengkap tulis Aditya Rahman. Kemudian alamat tinggal tulis di Jalan Arteri Supadio nomor 2 Sungai Raya. Kemudian pekerjaannya ditulis wira swasta dengan nomor KTP ditulis dengan 6101010101900002. Kemudian nama badan usaha atau merek usahanya ditulis dengan Aditya Fashion Store. Kemudian alamat kantor atau usaha tulis dengan Jalan Arteri Supadio nomor 12 Sungai Raya. Kemudian yang ketujuh, nomor atau tanggal SITU atau SIUP tulis dengan 503 garis miring SIUP strip UM garis miring 2023 garis miring 08 garis miring strip 12 Januari 2023. Pada poin 5, identitas objek pajak. 1. Nomor jenis atau merek reklame tulis papan permanen garis miring Aditya Fashion. Kemudian yang kedua, lokasi pemasangannya centang tempat strategis, alamat titik pemasangan, tulis Jalan Arteri Supadio, depan toko. Kemudian yang keempat, luas atau buah atau lembar reklame, tulis 10 meter persegi. Kemudian di sudut pandang reklame, centang 2 sisi. Kemudian pada poin 6, kelas jalan centang yang bertulis 6,1 sampai 7 meter. Kemudian ketujuh, jangka waktu penyelenggara atau pemasangan tulis 3 bulan dari April sampai Juni 2024 dengan biaya pembuatan pemasangan tulis 1 juta, dengan biaya pemasangan
pemasangan ditulis 900.000, dengan biaya pemeliharaan pemasangan ditulis dengan 150.000. Kemudian yang keenam, bagian penutup, tempat dan tanggal ditulis dengan Sungai Raya 30 April 2024. Yang kedua, pada tanda tangan dan nama jelas tulis nama dan tanda tangan yaitu Aditya. Kesimpulan, pajak daerah adalah sumber pemasukan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak ini dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui pembahasan dalam makalah ini, kita belajar bahwa memahami jenis pajak, cara menghitung, dan cara melaporkan sangat penting agar kewajiban perpajakan bisa dilakukan dengan benar. Kini, pelaporan pajak juga semakin mudah berkat sistem online yang disediakan pemerintah. Kemudian ada saran. Yang pertama, bagi pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai jenis serta mekanisme pembayaran pajak daerah kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kedua ada bagi wajib pajak, diharapkan dapat lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk memanfaatkan sistem pelaporan daring atau online untuk efisiensi. Kemudian yang ketiga, ada bagi mahasiswa dan akademis, yaitu penting untuk terus mengkaji implementasi pajak daerah secara praktis dan teoritis guna memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan. Yang ketiga, bagi mahasiswa dan akademis, penting untuk terus mengkaji implementasi pajak daerah secara praktis dan teoritis guna memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan fiskal daerah. Sekian penjelasan dari kami mengenai teori tentang pajak daerah dan pengisian SPTPD. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.